Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk founder Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Semoga antum selalu diberikan kesehatan, bebas dari rahmat, dan bendera Sabilur Rasyad ini terus berkibar. Ada liqa'un azan. Pertemuan malam itu bersama generasi Sabilur Rasyad pastinya berbeda dengan hari ini. Setelah kami komunikasi dengan Ustaz Ibrahim yang terhormat, Ustaz, syukur Ustaz, Ana sering komunikasi dengan beliau, dan Ustaz Ibrahim ini yang selalu mengintip status Ana, gitu ya. Jadi qadarullah, acara roadshow hari ini, ketika kemarin pagi kita merapat di pesantren Riyadul Dakwah Condong dari pagi sampai sore bersama generasi santri baru hampir 1000 orang di situ. Kemudian tadi malam dengan para guru. Hari ini ketika ada ungkapan jaddi dunia tahu, perbarilah niatmu. Perjalanan dari Jakarta, Tasikmalaya sampai ke Ciamis hari ini, lelah hilang melihat sorotan mata generasi hebat yang akan terlahir dari Sabilur Rasyad hari ini. Masya Allah. Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Nampak di sini para kedewan guru yang terhormat, Ustaz-ustazah yang terhormat, hada min fadlillah. Wallahi ini adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Anda bisa merapat kembali pertemuan yang kedua bersama Sabilur Rasyad. Ini suasananya lebih dapat, Ustaz. Ini feel stage gitu ya. Kalau malam itu Anda tampil di sini banyak kekhawatiran. Kekhawatirannya banyak yang menghanikan cipta dan baca doa bismillahirrahmanirrahim bismillah. Tapi hari ini semuanya fokus. Hai adik-adik yang duduk di depan, apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Semuanya Sabilur Rasyad people, kaifa halukum? Alhamdulillah. Bismillah. Karena banyak santri baru di sini akan Anda refresh materi ini dari awal. Setuju? Para guru juga banyak yang guru-guru wajahnya baru-baru Anda lihat, yang lama-lama itu udah nampak lah, udah familiar wajah-wajahnya. Anda akan review dari awal, my people. Hari ini tema yang sangat indah, bahwa jejak santri harus hiasi pesona Nusantara. Yang harus mempesona bukan hanya Nusantaranya, tapi yang harus mempesona adalah santrinya, pesantrennya, gurunya harus tetap mempesona. Kalau antum mengatakan Pak Happy kemarin kita stuck 2 tahun gara-gara pandemi COVID-19, hapus itu folder, munculkan folder baru. Sabilur Rasyad tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kalau udah buat kayak gini pasti banyak yang mencatat buat status di WA hari ini. Boleh. Sabilur Rasyad tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Maka hari ini Anda bersama tim, sebelum kami merapat pesantren Jalur Hikam nanti pada zuhur, kemudian setelah itu kami merapat ke pesantren Darul nanti sore dan malam di Darussalam. Besok ini ada ma'had bagi di Sukabumi. Ma'had itu dimiliki oleh orang Mabes Polri, namanya pesantren Ar-Rahman di Bojong Genteng. Jadi masuk ke sana auranya aura Mabes Polri. Besok kita pagi bersama mereka, dan hari ini bismillah kita fokus bersama. Mudah-mudahan mikrofon bisa sampai ke sana. Siap? Antum siap belajar? Siap. Sabilur Rasyad masih pagi, show your spirit, tunjukkan semangat antum. Antum siap belajar? Siap. Yang santri baru, yang SD, antum siap belajar? Masih baru kayaknya saja. Oke, bismillah. Kalau antum mengingat 1 tahun yang lalu, tahun 2021, bulan Juli tahun tanggal 28, Ana hadir di tempat ini. Saat itu Ana munculkan satu tulisan ini, dan tulisan ini sangat menarik. Dan saat itu antum menjawabnya sama-sama dan serempak.
Ketika anak bertanya, "Are you ready?" Jawaban antum adalah, masih ingat gak? Kayaknya orang ini pas tahu lah ya. Oh, berarti benar kata Ustaz Ibrahim. Harus pulang dari awal. Bismillah. Kalau anak duduk di sini, antum khawatir ngantuk semuanya. Semakin anak ke depan, pasti antum banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai orang ini duduk saya maju ke depan ya. Khusus banget hari ini saja. Ketika Anda bilang are you ready, jawaban antum adalah dua kata, yes sir. Are you ready? Yes, sir. Santri yang hebat, generasi Sabilur Rasyad yang powerful itu adalah dia santri yang ketika dia bicara menggunakan dua senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Antum ngomongnya sambil tersenyum. Hei adik-adik ganteng-ganteng, cantik-cantik, ngomongnya sambil tersenyum itu indah banget. Santri yang dilindungkan di negeri ini adalah ketika nanti suatu saat tampil di depan masyarakat, mereka rindu di mana antum saat bicara. Are you ready? Yes sir. Gitu kan? Are you ready? Yes, sir. Kalau ngomongnya tak ada semangat, pasti gak ada senyuman. Are you ready? Yes sir. Enak kelihatannya ya. Are you ready? Yes, sir. Good. Ismi Happy Chandra. Nama saya Happy Chandra. Saya asli Tasikmalaya Ustaz. Tasikmalaya Selatan, jauh dari kota. Kalau antum mendengar Tasikmalaya Selatan itu identik dengan nama Pamijahan Ustaz. Kalau anak mengatakan saya dari Pamijahan, pasti antum mengira kalau saya tinggal dalam gua. Saya pernah ke Pamijahan? Sudah pernah kan? Mampir lah Ustaz. Mampir lah. Bapak alhamdulillah melewati itu. Anak sih Pamijahan. Tapi orang tak ada yang percaya kalau aku orang asli Pamijahan. Orang mengira kalau saya orang Batak. Bapak mengira kalau saya orang Jawa. Campur wajah saya Pak ya. Berdarullah. Kalau antum mengatakan Pak Happy, emang Ustaz Happy pernah berada di pesantren? Emang Pak Happy pernah menyelami samudra pesantren? Nah, Anda adalah kawan, Anda adalah adik, Anda adalah murid dari Ustaz Ibrahim. Qadarullah azza wa jalla. Tahun itu, tahun 98 anak masuk ke Gontor itu. Qadarullah azza wa jalla. Saat itu anak masih ingat, ketika masuk Gontor anak masih polos mungil. Anak pernah duduk seperti antum, menggunakan peci warna hitam, baju putih warna hitam, dan keadaan anak nggak tahu apa-apa. Wahai santri-santriku, kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Anak ulangi, kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Anak katakan ke seluruh insan di muka bumi ini, di dalam negeri ataupun di luar negeri, di Hong Kong, di Thailand, kalau anak pernah terlahir dari rahim ibu kandungku yang satu ini. Anak pernah minum di air pesantren, anak pernah menginjakan tanah pesantren di Darussalam Gontor hari itu, anak pernah menghirup atmosfer pesantren. Dan itu yang membentuk kita menjadi insan berkarakter. Sehari, 2 hari, 3 hari, pernah telepon ibu, Bu, saya gak betah di Gontor. Ibu anak mengatakan apa? Nah, berkah. Anak masih ingat ibu anak, bapak anak mengantarkan anak ke Gontor. Saat mengantarkan anak ke Gontor masuk ke gerbang, Anda tahu apa yang terjadi? Ibu anak itu memandang pundak anak sambil mengatakan, nah, kamu harus betah di dalam diri. Ternyata kalau seminggu anak gak betah. Anak pengen pulang ke Tasik. Anak telepon ibu anak, Bu, saya harus pulang, saya harus pulang ke Tasik. Ibu anak bilang apa? Nah, betah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah 3 tahun aja, anak masih kadang gak betah. Anak telepon lagi ibu, Bu, kayaknya saya harus pindah dari pondok ini. Bapak yang bicara. Nah, setahun lagi. Ibu bapak pengen lihat bola di tampil di hari wisuda. Ibu bapak pengen lihat suatu saat nama dipanggil di hari wisuda wisuda pertama yang nama dipanggil. Kau naik ke atas panggung. Saat itu kau disematkan, kau duduk di depan sang kiai. Saat kau turun dari panggung sebelah kiri, kau gak mau kau bawa, kau mengatakan kepada ibumu, Bu, aku berikan tugas ini untukmu. 2001, anak keluar dari Gontor. Berkhidmat mengabdi hampir kurang lebih 7 tahun sampai 2008. Anak izin ke Pak Kiai Syukri, gak diizinkan setelah 7 kali anak menghadap ke beliau. Anak gak diizinkan. 2008 baru anak diizinkan pulang.
Di mana anak berkiprah hari itu? Berkiprah anak di tempat ini. Anak harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul di bawah nama anak ini. Oke, MC dan negara. Apa tugas anak di istana negara? Anak asli dari pesantren, tiba-tiba masuk ke istana. Oh, orang protokoler mereka teriak, Mas, kamu kan dari pesantren, Mas? Iya, Pak. Emang di pesantren diajarin MC? Oh, belum tahu ya. Belum tahu. Mereka mengira orang pesantren hanya identik dengan kitab coding. I don't agree about that. Anda maafkan. Mereka mengira orang Sabilur Rasyad hanya pintar ngaji. Mereka mengira antum hanya pintar mahfuzat, pintar tafsir. Anda tidak setuju. Padahal antum juga punya skill. Bersyukurlah antum mau santri di dalam ataupun yang antum belajar di sini yang dari luar. Bersyukurlah antum berada di Sabilur Rasyad karena antum paling tidak mendengarkan ayat-ayat Allah di tanah ini. Kenapa? Saat anak MC di Istana Negara, Masya Allah, karena anak orang pesantren, anak MC-nya MC ala pesantren. Karena di pesantren Gontor tidak ada materi tentang MC. Apa ada di Sabilur Rasyad? Mada dari sunal anak MC. Tidak ada. Akhirnya apa? Anak pegang itu mikrofon, Ustaz. Ketika anak pegang itu mikrofon, apa yang terjadi? Anak mulai pegang saat lagi di Golden Istana. Apa yang terjadi? Anak katakan, hadirin, selanjutnya kita akan mengikuti Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Polisi militer dia bilang menggak anak, Mas MC ya? Iya, Pak. Pernah MC gak sebelumnya? Pernah, Pak. Janganlah kau teriak-teriak, sakit telingaku. Berarti MC anak salah. Berarti selama di pesantren MC anak keliru. Berubahlah ketika datang Mas Tantowi Yahya dari Tantowi Yahya Public Speaking School. Mas Tantowi mengatakan apa? Kamu santri ya, Mas ya? Jawab pertanyaannya kayak gitu. Kamu santri ya, Mas ya? Iya, Pak. Sini catat dari bicara MC-nya. Padahal ada di Gontor ada MC sering banget, Ustaz. Sekali MC di istana salah semua. Kiai Syukri Allah ya mengatakan satu bila kalau ayam mampu terjadilah. Chandra, berarti kamu masih bodoh. Jangan sombong karena sering MC. Sekali MC di istana, salah. Namanya berubah MC Andi takkan 3 jam bersama Tantowi Yahya. Dan antum pasti pernah mendengar bentar lagi ini 17 Agustus di TV di istana. You pasti akan mendengar ada suara seperti ini. Anak latihan sebelum ke istana di Sabilur Rasyad dulu ya. Antum pasti pernah mendengar saat 17 Agustus nanti kan di Indonesia Persaudaraan Nasional dan muncul suara lagi seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. Hadirin dimohon berdiri. Itu no versi kami dah. Kenapa anak katakan kepada antum? Anak masih ingat tahun 2008 anak MC seperti itu. Anak berada di podium samping kiri istana. Saat anak mengatakan, hadirin yang terhormat, Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik segera dimulai. Baru anak bicara seperti itu, Ustaz. Yang nampak itu di sayap kanan ada ruang VIP. Anak melihat ibu anak lagi menangis di situ, Ustaz. Anak samperin ibu anak. Anak katakan anak sambil pegang pundak ibu. Bu, kenapa ibu menangis? Apa jawaban ibu anak ke Bu Guru? Apa jawaban ibu anak, Ustaz? Anda adalah seorang ibu yang hebat yang dihidupkan oleh buah hati Anda. Ibu anak memegang kepala anak sambil mengatakan, ya Allah, nak. Kayaknya baru kemarin gue masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau telepon ibu, kau katakan gak betah di pondok dan ibu katakan kau harus betah. Kayaknya baru kemarin ibu berdoa di belakang panggung kecil, nak.
Aku mohon suatu saat kau akan jadi orang kok MC di istana, bukan hanya MC untuk seorang kepala desa. Sekarang doa ibu terkabul. Anak belum ibu malam itu. Kenapa anak kata-kata ini? Hiasi langit Nusantara ini dari alam bisa biru. Aku punya orang tua yang hebat. Anak pengen suatu saat, di saat hari ini orang tua aku lagi berkiprah dalam kerjanya, nantinya dia berdekat mendoakan aku, ya Allah, saya punya anak di satu lurusan, ya Allah, sini surga. Anak punya lebih dapat hari ini bicara dengan Anda dibandingkan 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ada di Sidoarjo. Kenapa Kak? Karena 3 hari yang lalu di Sidoarjo, hari itu anak lahir, anak tampil bukan di tempat kelahiran anak. Hari ini anak lahir di sini di Tanah Pasundan. Anak suatu saat mungkin hari ini anak di Istana Negara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun yang lagi, MC Istana Negara bukan anak lagi, bisa jadi alumni dari pondok pesantren Sabilul Rasyad. Terutama viral lagi Kak, keluar dari istana, datang orang-orang talent, mas santri, panggilannya aja mas santri. Mas yang santri itu kan mas, suaramu cocok loh mas jadi VO. Saat itu anak gak tahu apa itu VO, karena di pondok anak belum pernah tahu apa itu namanya VO. Karena Kak, VO itu artinya adalah voice over. Namanya apa voice? Namanya apa? Voice over. Sekarang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi Jatinegara juga nggak apa-apa. Voice over. Apa itu voice over? Voice over itu mengisi suara. Di mana kita berkiprah, kita mengisi suara. Salah satunya adalah di channel yang satu ini. Santri baru pasti baru tahu, kalau santri lama pasti sudah tahu. Ngomong apa saya di situ? Hanya untuk ngomong kayak gini doang. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar bekal di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Wah, aku suara saya kalau kayak gitu. Anak waktu itu lagi nganggur sedih berakhir. Nih anak belum pernah ceritain, hanya di sini anak ceritain. Anak keluar dari Gontor sempat nganggur Ustaz. Saat nganggur, anak melamar ke TV One tapi di DJ. Kata orang TV One apa? Mas, kamu cocoknya bukan di dunia TV. Cocoknya kamu ngajar ngaji. Karena melihat ijazah anak, ijazah tarbiyah. Tarbiyah berarti SPDI Ustaz. Sarjana pencipta dangdut insya Allah. Ada satu aja. Anak lama Ustaz, gak azar, gak bisa pondok laku. Anak belajar ke beberapa titik. Ternyata dicek anak bisa masuk. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Anak belum nikah Ustaz, tahun 2007 itu hari itu. Anak cari kerjaan, anak jaga wadah di Bekasi. Antum bisa ngebayangin gak ya, anak jaga wadah di Bekasi, pakai kolor gitu Ustaz, terus main PS gitu ya. Saat lagi jaga wadah, apa yang terjadi? Zuhur ada protokoler, patwal, nyalakan sirine, biar terlihat. Mohon maaf, apakah ada yang namanya Heri Chandra di sini? Lari kita Ustaz. Anak ketak-ketak Anda dari siapa? Ternyata bodoh itu jebakan anak untuk menuju ke istana. Masuk anak di dalam mobil, anak kayak orang tersidang terdakwa di situ. Di dalam mobil, si Mbak Vera itu mengatakan, Mas Chandra dapat tugas untuk MC di Istana Negara. Berawal dari ruang warnet, setelah asar di ruang istana. Perjalanan panjang. Bodoh. Saat itu apa? Kenapa anak masuk ke TV One sebagai voice over? Saat nganggur Ustaz, anak lagi tinggal di Paseh, Tasikmalaya. Bersama kawan-kawan anak, tiba-tiba ada telepon, Mas, suaramu cocok jadi voice video Mas, bisa ke TV One hari ini. Anak naik 2.000 Ustaz, belum punya angka uang kan? Anak naik 2.000 turun di kampung rambutan, dari kampung rambutan naik ojek menuju TV One, hanya ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasik Ustaz. Aku pasti bilang, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Saat itu anak juga berpikir apa enaknya kerjaan kayak gitu, hanya ngomong TV One memang beda. Datang lagi ke sana, TV One memang beda. Dari pagi sampai sore hanya ngomong TV One memang beda. Kata problemnya bilang, Mas, angkat lagi suaranya Mas. Oke, TV One memang enggak turun lagi. TV One memang beda. Capek juga lama-lamanya.
Di situ ternyata melalui lisan. Kalau kita bicaranya berkarakter dari hati akan mendapatkan magnet rezeki yang luar biasa. Afwan, natahadas binimah. Syukur nikmat. Anak orang pondok gak biasa dikasih amplop. Saat selesai acara, Ustaz, anak lu cerita nih malam itu. Saat selesai acara, si mbaknya bilang, Mas jangan pulang dulu. Terima kasih sudah jadi voice over di sama-sama mbak. Ini masalah Inggrisnya. Anda isi suara hari ini 4 detik. Di memang beda 4 detik. Habis itu dia bilang, ini masalah amplop. Ini mana? Anak lagi nganggur, Ustaz. Anak coba ambil amplop. Anak buka di TV One lobby. Masya Allah. Hanya ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Anak buka amplopnya. Allah. Fokus banget, pasti lagi nunggu. Sabar hati. Jadi kan sebenarnya positif ya, tak ada maksud apa-apa. Dibuka angkanya 27.500.000. Hanya ngomong kayak gitu doang Pak. Pikiran memang beda. Anak balik-balik ke ruang bendahara. Ini teh belum kenapa pacar tak kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini gimana ceritanya? Anda nggak biasa megang uang banyak kayak gitu Zat. Habis itu anak lagi, ini teh pacar tak kenapa? Iya kayaknya cuma ngomong gitu doang kalau tak sendiri, takutnya salah ngasih Zat. Dia bilang apa Pak Chandra? Di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak ke depan gedung tinggi, ya Allah, inkana hadal lisan nafi' lahum. Jika lisannya bermanfaat, nawaitu ya Allah, saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Kabul Ustaz, kabul. Seminggu setelah itu, anak dipanggil sama Ustaz Agung Izuhaq. Agung Izuhaq adalah salah satu host di acara Dapur Indonesia. Dia bilang, Mas Chandra, saya butuh voice Anda sebentar. Oh, boleh Kang Agung. Bicara apa? Di TV One. Oh, siap. Acara apa? Dapur Indonesia. Oh, siap. Setiap acara Dapur Indonesia, selama 1 tahun, hanya anak ngomong di belakang layar itu. Pasti Anda pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesia bersama TV One dari jam 1 siang sampai jam 3 sore bersama Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Bisri, hanya di TV One bersama Sarung Wahibah. Ibarat, boleh dengar suara itu? Nanti bangga langsung itu saudara detik. Anak bilang itu. Tapi resep Ustaz. Gara-gara acara hari itu tahun 2008 viral kabar anak nyampe ke satu channel ini. Pasti Anda pernah lihat. Channel apa nak? STV. Yang SD channel apa? STV. Disuruh apa di situ? Setiap malam sebelum Anda lagi keluar, Anda lagi belajar, dia pasti pernah melihat acara ini kan? Dan muncul suara seperti ini. Bioskop Trans TV. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ini mengerjakan satu dosa. Pak, kalau udah ke Trans TV pasti dipanggil sama sebelahnya apa? Setuju. Orang Trans TV bilang, Mas, kemarin ada yang baca hadis di satu acara, baca hadisnya salah. Dia good voice, keren banget loh suaranya, tapi cara baca hadisnya salah karena dia bukan dari pesantren. Makanya Mas Chandra, saya butuh suara Anda karena Anda dari pesantren. Disuruh isi apa? Acara ini. Khazanah. Pasti Anda semua pernah mendengar pagi-pagi ketika ibu lagi menyiapkan sarapan pagi dan Anda pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Mana suaranya?
langsung hening suasana ya. Ini pasti pernah dengar biasa setiap pagi dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasil akal sujud. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Perhatikan surah itu? Itu namanya voice over, ilmu baru bagi Sabiul Rosyad pagi ini. Voice over, namanya apa? Voice over. Andai kan nanti di depan ada panggung akbar Sabiul Rosyad, tidak ada panitia yang ngomong kayak gini. Teman-teman, besok kan ada acara kreasi seni. Nanti yang ngomong di kolom panggung siapa ya? Gak enak banget didengarnya yang ngomong di kolom panggung lagi. Ganti sekarang, teman-teman, besok kan ada kreasi seni. Voice overnya siapa? Dibandingkan ngomong di kolom panggung, enak banget ya. Kalau di situ berkiprah sebagai voice over dan belajar banyak tentang dunia komunikasi, santri tak hanya pintar mengaji. Anak voice over, tapi voice over yang santri. Anak MC, tapi MC yang santri. Antum bilang, Pak Hebi, saya mah nanti suatu saat ingin jadi polisi yang santri. Kenapa? Ternyata gara-gara anak punya event itu diangkatlah ada yang jawab pengisi suara film. Isi suara film apa? Ada voice over, ada dubber. Kami mengisi suara film. Salah satunya adalah di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton dia, saudara mereka gitu ya. Istri anak senang banget film ini dan anak nggak suka film ini. Wallahi Ustaz, anak nggak pernah nonton dan nggak suka. Terus satu nanya, Pak Hebi, kalau anda nggak suka, makanya terima kerjaannya, lumayan. Durasinya panjang, ya. Episode terima. Saat itu Anda disuruh isi suara ini. Anda pasti pernah mendengar di filmnya Mahabharata ketika Bhisma melawan sang guru Parasurama dan pernah muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Nah, Anda tahu gak yang paling mahal kira-kira apa ya? Tertawanya saya pernah rekaman TPS 2010 Ustaz. Hanya tertawanya aja dari pagi sampai sore. Anak takut banget Ustaz, jangan sampai anak keluar studio masih tertawa anak di situ ya. Bu Guru, anak TK, Anda bisa membayangkan Ustaz, anak ngajar anak TK. Anak TK bilang apa? Pak Chandra, aku mohon kau mengajar hari ini, tapi pelajarannya pelajaran agama, tapi suaranya kayak suara Mahabharata. Mereka senang banget, ternyata Ustaz, dunia voice over Bapak Ibu Guru, dunia dubber, itu bisa jadi media pembelajaran interaktif. Anak TK pertama kali, di depannya itu anak TK, materinya tentang Nabi Ibrahim. Apa yang Anda katakan? Anak-anakku, kita akan mengupas topik tentang Nabi Ibrahim. Kalau ngomong kayak gitu, anak TK fokus banget. Ketika Anda mengatakan Nabi Ibrahim punya musuh yang bernama Raja Namrud, Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, sesaat lagi api ini akan melahapmu. Tapi saat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Qul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kalau anak ngomong kayak gitu, itu anak TK melihat anak kayak Raja Namrud. Fokus banget, 30 menit Bu Guru, Masya Allah anak ngomong kayak gitu. Tapi ternyata asik, bisa masuk materi mereka. Mereka nanti belakangan. Ada anak Sumatera Utara, dia bertanya lagi, Bang Chandra, suara seperti itu apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kebayang, kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Silakan nanti kasirnya. Anda tanya lagi, dalam dunia parenting bersama Kak Asep tuh ada ibu yang bertanya, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal.
itu suara kayak gitu. Apakah Pak Chandra komunikasi di rumah bersama istri dan anak kayak gitu? Nggak mungkin juga. Anda ngomong kepada istri, istriku yang tercinta, tolong buatkan kopi untukku. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah di rumah ini. Sini saya itu. Jadi Ibrahim, saya melihat serta orang hebat dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ini kabur sedang ya. Kalau udah kayak gini pasti aku banyak yang berdoa. Ya Allah, ngapain malu ini ke depan? Putri dibaca narasi yang ada di layar. Kalau di dalam 3 muncul. Siap ya? Beberapa step. 1, 2, mulai. Setiap karakter pelajar itu unik. Mana suara kamu? 1, 2, mulai. Setiap karakter pelajar itu unik. Terima kasih Nana. Putra yang tahu. Siap. 1, 2, mulai. Ulangi ya. Oke. Ketika ini kabel nggak nyampe ke depan ke belakang, yang belakang bilang apa? Dan Anda merasa di zona aman semua. Tapi ketika Anda mulai ke belakang, ini kabel nyampe ke belakang, Anda langsung berdoa dan baca ayat kursi di sini. Putra dibaca lagi ya. Wahid Isnani Salasa. Oke. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 tak ada yang menunduk, duduk dengan benar. Karena karakter sampai yang hebat adalah dilihat dari sudut mata dan cara dia duduk. Oke, kita mulai. Setiap karakter pelajar itu unik dan tidak mungkin sama. Karakter guru pun sama. Tidak selamanya sama karakternya, pasti unik. Kenapa Kak dikatakan itu? Karena ternyata kalau antum melihat tulisan ini, pelajar yang ada di Sergio Rosa, pelajar yang sukses itu karena dia mempertajam pada bidangnya masing-masing. Guru yang hebat itu guru yang mempertajam pada bidangnya masing-masing. Anak senang bicara kayak gini karena anak mempertajam bidang anak ini sejak kelas 2 SMA. Anak senang banget bersahabat dengan mikrofon seperti ini. Sampai hari ini anak bertajam. Maka santri-santriku Sabil Rosa dan pelajar Sabil Rosa yang lain selama berada di sekolah pesantren ini, pertajam karakter antum, pertajam bidang antum. Yang senang matematika, pertajam pada bidangnya. Guru yang senang dengan matematika, dari awal Anda berkarir sebagai guru sampai nanti selesai dia menjadi guru mengajar dengan matematika. Kenapa? Dia mempertajam pada bidangnya. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan, punya mazaya dan punya nukson. Kalau melihat satu gambar ini, ya Putri, ini gambar apa? Silet. Gambar apa nak? Silet. Hai Putri, my people, itu silet. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet ini? Kelebihan silet ini adalah walaupun dia kecil tapi dia tajam. Itu kelebihannya, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Pernah kau lihat di Kawali ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya orang itu, Bang, lagi ngapain? Saya lagi nebang pohon dengan silet. Tidak bakal selesai urusannya. Itu silet Putra, jangan kalah dengan Putri. Ini gambar apa? Gambar apa? Kapak punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Kapak itu besar, 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Andai kan ada santri putra yang melanggar, anak belum pernah dengar ada santri putra melanggar di botak pakai kapak.
Minum dia. Kenapa? Itulah kelebihan kekurangan. Gara-gara selain ini, Sabilur Rosad tanggal 28 Juli tahun lalu, mereka fokus kalau itu mencari karakternya masing-masing. Masih ingat banget tayangannya masih ada di YouTube. Anda nggak percaya? Silakan klik Happy Chandra Channel, like dan subscribe. Kak, di situ anak-anak Sabilur Rosad malam itu, masya Allah fokus banget. Antum nggak mau dan takut salah banget di situ. Ngapain? Antum angkat kedua tangan malam itu masih ingat. Hari ini digabung dengan pelajar lain. Sok Bismillah. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti dia karakter pelajar Sabilur Rosad yang semangat, guru yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Dalam hitungan 3 mundur, angkat kedua tangannya. Siap ya nak ya? Jangan seperti anak UI. Mereka harus antri berbondong-bondong berbayar 750.000 per 20 menit. Mereka latihan cari karakternya masing-masing. Anda cukup di sini hanya 1 minute, tapi Anda fokus ya. Bismillah ya, jangan sampai salah ya. Yang pernah ikutan malam itu jangan sampai salah lagi. Siap, 3, 2, angkat kedua tangannya. Timur dia ambil gambarnya. Berarti yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah anak yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti sehatnya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, nggak imbang itu berarti kecerdasannya kanan di atas dan di bawah. Mulai Kak, ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka my people. Ketika Anda bilang tutup, tangan langsung tutup. Jangan sampai salah. 3, 2, buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Dari sini nampak banyak di antara kok. Padahal pernah ikutan malam itu. Anda boleh Pak. Berarti nampak banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya di kuburan. Mulai. Masya Allah. Tuh kakeknya ikutan loh, guru-guru ikutan, ustazah ikutan. Antum harus lebih semangat. Siap ya? Yang salah maju ke depan. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Oke, aku kalau lihat ya anak SD ini, Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau mau terima, kalau luar biasa. Bukan nama, antum nggak bakal ngantuk gara-gara materi ini. Justru antum dimainkan otaknya. So, antum buka tutup salah, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan anak yang tahu. Nggak usah di sini. Sekarang yang kedua, cari karakter antum. Antum dominan otak kanan atau otak kiri? Antum dominan limbik kanan atau limbik kiri? Dengan cara apa? Posisikan tangannya tepuk tangan seperti ini. Siap ya, jangan sampai salah. Anak-anak UI habis zuhur sampai sore mereka latihan namanya applause hipnotik. Applause hipnotik itu artinya mereka latihan tepuk tangan selama 3 jam. Dilatih jadi fokus dari situ. Dalam hitungan 3 mundur, ketika saya mengatakan selamat pagi, 3, 2. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Antum pelan-pelan banget biar takut salah ya. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Anak SKM ada Sabilur Rosad harus semangat. Selamat pagi. Ada angkat tangannya karena tidak mau dikatakan tidak percaya diri ya. Teman fokus sampai belakang kita udah fokus kayak gini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Allah Akbar. Selamat pagi. Urusan kita belum selesai. Jangan cuma tulis dulu yang satu ini. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Tenang saya, ada tenang. Tenang saya. Sampai berdiri Ustaz ya. Jangan yang takut di sini. Kayaknya urusan kita belum selesai. Selamat pagi.
Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Amazing, ayo lagi. Selamat siang. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi jawab dua besar-besar. Aku tadi buka tutup, nggak ada yang tahu. Kalau ini yang lain diam, ada tepuk tangan sendiri. Siap ya. Aku mengatakan, Pak Epi, sebenarnya ini teh pernah loh Pak Epi di TK, Pak Epi ini pernah di Pramuka, tapi kenapa hari ini saya deg-degan banget ya, gitu ya? Karena Anda dimainkan di sini hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i yadullu ala sihah. Kalau kita banyak barang udah pasti benar. Putri dulu. Kita mulai. Biasa aja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malam ya. Karena terus banget ada salah. Putra, selamat pagi, selamat siang. Yang pelan-pelan tepuk tangannya berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat malam. Masya Allah, tepuk tangan buat Sabilul Rasyad. Hai Bapak Ibu, Anda sedang banget hari ini ya Allah. Kita lihat segmen berikutnya. Bismillah. Ada bapak guru, ada ibu guru. Anak-anak saya lihat, ustaz atau ustazah. Kemarin anak kesini, satu yang maju. Siapa di antara para guru yang terhormat yang bisa membaca narasi ini? Anak kasih hadiah. Silakan ustaz. Kita tunggu sampai azan zuhur di kumandangkan. Saya mencoba. Masya Allah, tabarakallah. Terutama bapak kita. Masya Allah. Ustazah, nanti lihat di depan di kamera. Perkenalkan nama dan dari mana. Caranya seperti ini. Assalamualaikum. Saya Eki Chandra dari Jakarta. Tenang, Ustaz bicara. Jangan buru-buru. Anak ulangi yang saya. Assalamualaikum. Saya Eki Chandra dari Tasikmalaya. Anak ulangi yang saya. Kenapa anak ulangi lah? Kemarin anak UI jurusan komunikasi maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum. Saya Depok dari Ridwan. Saya Depok dari Ridwan. Udah itu salah pula. Oke saudara, siap. Anak ulangi. Assalamualaikum. Saya Eki Chandra dari Jakarta. Untuk lihat kamera. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Tara dari Tangerang. Masya Allah. Suaranya MC banget gitu ya, suara MC. Ustazah, mohon dibaca Ustaz. Saya tunggu sampai azan dulu. Jadi apa sih? Silakan Ustaz. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Aku tahu ada suka banget belajar. Yuk. Ustazah, antum dan kamera closing. Nanti katakan terima kasih. Saya Eki Chandra. Sampai jumpa. Nama Ustaz ada aku nama anak. Itu nama anak kawan. Terima kasih. Saya Eki Chandra. Sampai jumpa. Itu keywordnya. Mulai. Terima kasih, saya Tara. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat saya. Ini hadiahnya. Kak, untuk mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production Management, ini yang anak berikan pertama di daerah Jatinegara Sabilul Rasyad untuk hanya kertas sederhana, tapi nggak bakal dia lupakan sampai kapanpun, insya Allah ya. Bisa pakai Tangerang, bisa pakai. Kenapa ada turun dari Tangerang?
Bapak kita menghitung mulu dari tadi ya. Ini guru banyak yang dari luar juga ya. Selain Tangerang mana Ustaz? Indonesia juga ada. Lampung. Jauh juga Ustaz ya. Cuma dari Pamijahan nggak ada di sini ya. Belum. Nanti ada siarkan di Pamijahan. Tara, nanti ada kata-katanya yang Oke. Bismillah. Fokus people. Dalam hitungan 5 mundur. 5 4 3 2 1. Lahirnya Sabilur Rasyad bukan untuk melahirkan generasi yang pintar. Karena orang pintar udah banyak di negeri ini. Yang dirindukan dari alam Sabilur Rasyad adalah generasi yang saleh dan berkarakter. Karena apa? Orang alim belum tentu dia saleh. Orang saleh udah pasti dia. Guru yang pintar, bu guru, pak guru yang pintar, guru yang keren udah banyak di negeri ini. Guru yang jago RPP udah banyak di negeri ini. Tapi yang mereka rindukan adalah sentuhan Anda yang hati berkarakter. Pernahkah seorang ibu dia berkata kepada anaknya, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahnya juga memegang pundak anak itu. Bagus, pasien tulis. Ayahmu juga belum bisa sujud sempurna. Tapi tak aku mohon, ketika kau berbisik di bumi, maka langit akan berdengar doakan orang tuamu ini. Antum dikasih mukenanya, dikasih pecinya, dikasih dadanya. Nah, sering-sering saya berbisik di bumi agar langit mendengar. Terus berdoa. Anak itu berdoa ketika jadi santri, ya Allah, tawil a'maruna, ya Allah, panjangkan umur kami, wa a'mar walidina. Ya Allah berdoa. Terus dia berdoa untuk apa? Agar dia menjadi insan yang berkarakter. Karena apa? Terbukti ketika antum melihat gambar ini, bagaimana potret karakter pelajar di Nusantara ini. Kami Roadshow dari Sabang sampai Merauke, masya Allah karakternya sangat beragam. Antum mau bukti? Seperti kita lihat karakter insan berkarakter di negara Amerika Serikat. Ada ambil ini slide ketika bersama Mas Menteri di Jakarta dan Federal Center. Kami mohon izin bersama ahli untuk mengcapture gambar ini untuk syiar buat kita. Insan berkarakter di beberapa negara, yang lembaganya keren-keren di beberapa negara. Amerika Serikat 11,5%. Antum lihat lagi, Jepang, orang-orang berkarakternya, lembaga yang berkarakter, perusahaan berkarakter di Jepang adalah 10%. Kita lihat lagi Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Antum melihat ke negara tetangga Malaysia yang lembaganya keren berkarakter berapa persen? 2,1%. Singapura 7,2%. Anak-anak TK SD udah dilatih multimedia, latihan presentasi, latihan market. Kenapa itu semua? Karena ingin mengangkat karakternya sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau antum melihat ini semua pasti nunggu Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan Sabilur Rasyad, Pak Happy, kayaknya Indonesia pasti lebih keren daripada negara lain. Angkatan. Terima kasih. Yang mengatakan kayaknya lebih rendah dari Pak Happy, lebih rendah dari negara lain. Angkatan. Gak ada, langsung orang optimis semua. Oke, kita buka slide berikutnya, diklik oleh staf ahli di kementerian. Indonesia, insan berkarakternya, lembaga yang berkarakternya adalah 1,55%. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Kita angkat ini lembaga pendidikan Indonesia melalui alam Sabilur Rasyad, karena potret pendidikan Indonesia hasil studi program for international Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-65. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget kalau lihat yang terlihat. Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara pendidikannya terburuk di dunia. Itu namanya sebuah khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengar.
Maka pantas Agi pernah bilang, karena siaran bersama beliau di MQ Bandung, Agi pernah bilang, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap menjadi anak pintar, tapi orang tuanya belum pintar. Banyak di kita ini sekolah yang ingin melahirkan hanya anak pintar. Betul apa tidak ini? Anak setuju dengan kalimat itu. Antum teriak lagi, Pak Happy, mana buktinya? Anak akan ceritakan depan Anda, Pak Happy. Cocok hari ini. Ada bapak guru, ibu guru, ada pelajar yang datang dari luar. Ahlan wa sahlan. Yo, kita selami Sabilur Rasyad ini dengan kafah all-out. Biar hasilnya kafah. Mana buktinya Pak Happy? Kalau Indonesia adalah pendidikan yang terburuk. Nih, lihat. Tahun 2017 kami diundang untuk datang ke satu sekolah. Ini sekolahnya. Kelihatan gambarnya? Di mana itu kira-kira? Di Aceh. SD Lokna. Ada nama pesantren El Aitam School. Anak gara-gara hari itu ada misi motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh. Hari Rabu pagi motivasi 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Siang kami terbang kembali ke Jakarta. Sore dapat telepon dari direktur sekolah ini. Pak Chandra, apakah masih di hotel? Oh, kami sudah di Jakarta. Pak Chandra, kami mohon sekali Pak Chandra, tolonglah kembali ke Aceh Pak Chandra. Kenapa Pak? Sekolah kami sebentar aja mau singgah 20 menit aja Pak Chandra. Santri-santri kami tadi mencari Bapak, tapi Bapak udah dibawa protokol hanya untuk minta foto sebentar. Ya Allah Pak, susahnya minta ampun. Bapak bisa gak kasih motivasi 20 menit aja? Di mana Pak? Di Lokna. Tolong Pak kembali ke Aceh. Pikirannya jaraknya antara Ciamis Tasikmalaya kali ya. Anak bilang amatir, maka kita kembali ke Aceh. 10 orang ustazah anak flight kembali ke Aceh, nyampe jam 10 malam. Kami istirahat di situ. Pagi-pagi menunggu jemputan dari tanah Lokna. Di bandara Pulau Bintang, anak menunggu jemputan dari sekolah ini. Tiba-tiba datang orang menjemput menggunakan kostum, seragam, kemudian dia menggunakan helm. Kira-kira jemputannya apa? Aku bilang ojek. Nah, itu milik ojek. Ternyata bukan ojek, itu bentor, becak motor. Anak seumur-umur Ustaz Ibrahim melihat becak motor. Jadi becak motor itu supirnya di samping, terus penumpangnya di sampingnya. Jadi umpamanya air angin yang berlebu, karawas pisang lah, bluk. Kalau ojek mah kita bisa tertutup oleh punggungnya. Apa yang terjadi Kak? Driver 10 orang itu mengatakan, Pak Chandra dan kami siap mengantarkan Anda ke sekolah. Oke, siap. Kita berangkat jam 5 subuh. Udah 2 jam Ustaz, tapi gak nyampe. Anak udah sakit perut, udah masuk angin Ustaz. Anak bilang drivernya, Bang, kok gak nyampe ke sekolah? Apa supirnya bilang? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti 5 jam Ustaz. Nyebrang ya Syekh, untuk dapat motivasi di sekolah, nyebrang 3 jam, berarti berapa lama? 5 jam. Nyampe lah kita ke sekolah, ada gapura Ustaz, tulisannya welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang di wilayah hujan, yang muncul Chandranya doang di situ ya. Anak di bawah gapura bersepuluh hujan Ustaz saat itu di Lokna, Aceh. Anak nunggu direkturnya datang. Tiba-tiba datang direktur itu sambil mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Happy Chandra. Akhirnya Bapak nyampe juga di sekolah kami. Sama-sama Bapak. Tapi kami gak digiring ke ruang gesos. Antum ada ruang gesos, karena digiring kita bersilaturahim ramah-ramah. Di sana nggak ada, kita ramah-ramah di bawah terbuka itu sambil titik-titik hujan. Anak tanya, Ustaz, mana pelajarnya? Mana santrinya? Pak Chandra, santri kami pasti akan senang melihat Anda datang ke sini Pak Chandra. Santri-santri kami ini kembali bercerita tentang Pak Chandra. Mereka sama di sholat Tuhan Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Oke, kita tunggu lagi 20 menit. Kita kayak lagi hukum di situ sama nunggu. Tiba-tiba datanglah santri-santrinya. Mereka teriak, ahlan wa sahlan Pak Chandra. Akhirnya Bapak datang juga. Atau tahu jumlahnya berapa? 5 orang. 5 santri. Tim kami berapa orang? 1. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Apa kami mundur? Nah, anak mungil seperti mereka. Kami datang kepada mereka, anak dibawa ke satu titik, tak ada sound system, tak ada multimedia. Ya Allah, antum Sabilur Rasyad bersyukur, antum punya masjid, punya gedung.
LITAM School yang ada di Lokma, mereka tak punya itu. Anak duduk di atas meja, gak ada kursi. Anaknya udah sehat. Saat itu anak masih ingat banget, lewat duduknya kan 5 santri Ustaz ya. Anak-anak SD kelas 2, anak SD Ustaz, anak kelas SD nya kelas 1 orang, anak kelas 2 nya 1 orang, anak kelas 3 1 orang, anak kelas 4 1 orang, anak kelas 5 1 orang, persis satu kelas 1 orang. Aku bisa mulai kalau ngajar anak itu ngobrol sama dia Ustaz. Anak duduk depan mereka, baru anak bicara mengatakan kepada anak 5 orang itu, nah Pak Chandra ini bangga bertemu kau hari ini. Orang tuamu pasti juga akan bangga denganmu. Kau hafalkan ayat-ayat Allah di pondok ini, nah. Suatu saat ibumu pasti akan bangga denganmu. Anak ngomong depan 5 anak ini, gara-gara anak ngomong, suatu saat orang tuamu pasti akan bangga denganmu. Ibumu pasti akan memelukmu. Aku tahu. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, ini 2 anak, dia gak mau tengok anak. Dia tunjuk-tunjuk anak sambil berteriak, Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Kami di sini hanya bisa ngaji, kami belajar ikro berguru, Pak Chandra itu buat orang tua kami, Pak Chandra. Dan tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami. Anak tanya, kemana orang tua? Pak Chandra, saat gelombang tsunami Aceh hari itu, orang tua kami ini terseret ombak, Pak Chandra. Aku di atas genteng, aku tarik tangannya tak bisa, Pak Chandra. Tapi ibuku terbawa arus ombak. Di atas ombak ibuku berteriak, Pak Chandra, nah, jika ibu mati hari ini, nanti kau harus bisa ngaji ya, kau harus bisa baca Quran ya, kau masuk pesantren ya. Ibu nanti di atas batu pisang kau duduk dan baca ayat Allah. Pak Chandra, aku ingat itu, Pak Chandra. Pak Chandra harus tanggung jawab. Jangan pulang dulu ke Jakarta sebelum kau mengatakan kami ke makam orang tua kami. Anak peluk Ustaz, anak peluk anak kecil, anak peluk. Maaf ya Pak Chandra, tidak apa-apa ini. Yang penting sebelum ada pulang ke Jakarta, bawa kami ke tempat ini. Antum lihat tempatnya. Kepala itu makam kuburan masal para jenazah tsunami Aceh itu. Ada satu anak masih baby, anak gendong. Ayo, satu anak lagi bertanya, Pak Chandra, ibu kuburkan di sini bersama 250 jenazah yang lain. Satu lubang kuburan 250 jenazah. Dan ibunya di situ. Di situ kita berdoa, ya Allah, ikal kubrahu mawudatan min riyadil jinnah. Jadikan kuburan yang termasuk anak-anak berlima ini yang mengangkat tangannya saya berdoa. Kenapa Anda ceritakan kepada Anda, my people? Bersyukurlah antum berada di Sabilur Rasyad ini. Bagi orang tuanya yang masih ada, bersyukurlah karena ada percikan kebahagiaan buat mereka ketika kau sudah lulus dari alam pesantren ini. Tapi bagi orang tuanya yang sudah tidak ada yang hidup dari alam Sabilur Rasyad ini mereka. Antum tanya, Pak Ebi, emang separah apa sih tempatnya? Emang kayak gimana sih mereka itu di sana? Nih, antum lihat tempatnya. Tempatnya seperti ini, Kak. Kelasnya anak-anak LITAM itu kayak gini. Jadi guru mengajar di sini tempatnya Ustaz saya yang apa ada di Sabilur Rasyad yang kelasnya kayak gini? Kalau aku masih mengatakan Pak Ebi saya gak betah di Sabilur Rasyad ini, apa yang mau? Apa alasan mau tak betah? Mereka 5 tahun di tempat ini dan mereka tetap betah walaupun dengan keterbatasan.
Pak Happy, saya mau di pondok ini bla 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 bla. Kenapa? Mereka lebih betah. Anak baru ngomong sebentar dari mana gini. Nah, ayo kita belajar tentang manjada wajada, manjada wajada. Mereka teriak manjada wajada. Tiba-tiba hujan turun. Kehujanan enggak? Kehujanan. Semua properti anak bahasa kehujanan. Anak suruh asisten ngambil jas hujan di bengkel bro. Ambil jas hujan. Anak bahasa kuyup kedinginan. Anak pakai jas hujan. Tiba-tiba yang makan lollipop ini dia teriak. Ketika anak pakai jas hujan, ini anak teriak, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit kau pakai air hujan. Kami ini di tempat ini 5 tahun Pak Chandra. Kami kehujanan, dan terima lagi di tempat ini. Oh, malu saya Ustaz. Siapa kalau itu kehujanan? Siapa bismillah, manja dah, manja. Sampai segitunya saya nggak bahasa Inggris bersyukur atau di sini. Banyak yang cemburu dengan tanggal 19 pagi apa antum hari ini. Mereka pengen banget di acara ini masalah. Banyak yang cemburu apa antum. Sekolah-sekolah vokasi bilang Pak Happy kalau segera kembali ke Jakarta Pak Happy. Tanggal 19 pagi saya minta Anda mengisi di MTS Bangunan Vokasi. Pak Tuhan, saya ke Sabilo Rosa dulu. Untung kita gak ngobrol ya sebelumnya. Banyak yang cemburu sama antum pengen ngadain acara kayak gini tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak punya